kita lanjut ke video lanjutannya ya. Tadi untuk teknik dasar permainan bola voli. Untuk bola basket yaitu passing, dribbling atau menggiring, dan juga melempar. Nah, jadi persamaannya sama-sama memiliki teknik dasar permainan. Sekarang perbedaan dan persamaan yang terakhir yaitu memiliki aturan dalam permainan. Ya. Jadi setiap permainan, ya, sepak bola, bola voli dan juga bola basket itu masing-masing memiliki aturan yang telah ditentukan. Ya. Untuk apa aturan itu? Nah, tujuannya itu supaya permainan itu berjalan dengan tertib, lancar, dan adil. Makanya kita ini setiap melakukan permainan olahraga itu harus mematuhi peraturan dan juga berjiwa besar serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Nah, setiap pemain itu harus menghormati wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, harus menerima dan juga menghormati pemimpin dari olahraga tersebut. Wasit ya, nama pemimpinnya setiap permainan. Nah, misalkan aturan dari sepak bola. Nah, sepak bola itu aturannya ya dari segi waktu ya, 2 kali 45 menit ya. Dan juga aturan yang kedua misalkan apabila bola out atau keluar dari lapangan, nah biasanya diambillah lemparan pemain ya, lemparan bola ke pemain. Misalkan tidak boleh menggunakan tangan atau mengenai tangan kecuali kiper atau pada saat pelemparan. Nah, itu aturan dari sepak bola. Sedangkan aturan dari bola voli, apa aturannya? Aturan bola voli itu setiap regunya ya itu boleh melakukan passing atau melakukan permainan hanya 3 kali. Maksudnya 3 kali pantulan bola. Ya, 3 kali operan. Nah, itu aturan bola voli. Aturan bola basket. Aturan bola basket itu masing-masing pemain itu tidak boleh menggunakan kepala atau kaki. Jadi hanya menggunakan tangan saja. Nah, itu aturan kecil ya dari sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, setiap permainan bola besar ini ya, itu memiliki gerak dasar yaitu gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Gerak dasar apa? Non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Ya, ada yang tahu tidak perbedaan dari gerak dasar ketiga ini? Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, mari kita bahas satu persatu perbedaannya dan pengertiannya. Gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif itu. Kalau non-lokomotor itu adalah gerakan tanpa berpindah tempat atau gerak di tempat. Jadi non-lokomotor itu gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya, jadi hanya satu titik saja. Seperti apa contohnya? Seperti jalan di tempat, lari di tempat, ya, menendang bola.
Nah, itu contoh dari gerakan non-lokomotor. Kalau pengertian lokomotor, apa yang dimaksud lokomotor? Lokomotor itu adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya. Jadi gerak lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya. Ya. Contohnya seperti apa coba? Contohnya itu seperti berlari. Nah, berlari itu pada saat kita berlari, ya, kita pastinya berpindah tempat. Misalkan, ya, si Adit pergi ke sekolah dari rumah itu dengan cara berlari. Titik pertamanya di mana? Titik pertamanya itu di rumah. Titik keduanya di sekolah. Jadi si Adit pergi ke sekolah itu berpindah tempat dengan cara apa? Dengan cara berlari. Nah, itu gerakan dasar contohnya dari lokomotor berlari. Lalu apa lagi? Berjalan. Nah, yang ketiga, gerak dasar yang ketiga itu manipulatif. Apa yang dimaksud manipulatif? Manipulatif itu gerakan untuk memindahkan suatu objek atau benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti servis, ya, pada saat permainan bola voli. Apa yang dimaksud servis? Servis itu pukulan pertama. Ya, pukulan pertama itu servis. Ya, jadi kalau melakukan servis, ya, itu memindahkan benda. Apa bendanya? Bola voli ke satu tempat lainnya, ke tempat musuh, ya, dipindahkan, dipukul, ya, melalui servis. Nah, ini perbedaan dari gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Tadi hanya sebagian contoh saja, ya. Sebenarnya banyak contoh-contoh lainnya. Nah, harus kamu tahu perbedaannya. Perbedaan antara gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Ini perbedaannya yang diwarnai. Kalau non-lokomotor itu tanpa berpindah tempat, kalau lokomotor berpindah tempat, dan kalau manipulatif itu memindahkan suatu objek atau benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ya. Sudah dipahami belum? Ya, mungkin pertemuan pertama ini Popojan hanya memberi gambaran saja ya dari pelajaran pertama. Ya, kalau ada yang ditanyakan boleh ya lewat grup ya ataupun lewat Japri juga nggak apa-apa. Mungkin itu saja yang Popojan bisa sampaikan untuk hari ini. Nanti kedepannya kita insya Allah kita Google Meet ya untuk pertemuan kedua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.